Pernah ngerasa nggak sih kok kayaknya gaji sebesar apapun uang tuh lewat aja gitu? Nah, dalam pembahasan singkat kali ini, kita akan kupas tuntas satu ide penting, kesejahteraan finansial itu bukan soal seberapa banyak uang yang masuk, tapi seberapa pintar kita ngaturnya. Oke, kita mulai dari kutipan ini ya, karena ini benar-benar inti dari semuanya. Nyari duit itu satu hal, tapi ngejaganya, ngembanginnya, dan bikin uang itu kerja buat kita, nah itu baru keahlian yang sesungguhnya. Sekarang, yuk kita hadapi masalahnya. Banyak banget dari kita tuh yang kejebak sama kebiasaan-kebiasaan finansial yang bahkan kita nggak sadar. Dan justru kebiasaan inilah yang jadi tembok penghalang terbesar kita. Coba deh renungin sebentar dan jawab sejujur-jujurnya sama diri sendiri. Situasi-situasi berikut ini kayaknya kenal banget nggak sih? Ini dia nih, siklus klasiknya. Hari gajian rasanya senang banget, rekening kelihatan gemuk. Tapi cuma sebentar. Entah gimana caranya sebelum akhir bulan, tahu-tahu udah habis aja. Nggak ada kemajuan apa-apa yang kelihatan. Kita lihat sesuatu yang kita mau. Ngopi cantik, gadget baru, atau ya pesan makan karena mager masak. Kelihatannya sepele dan cuma sedikit kok. Tapi sedikit demi sedikit, pengeluaran impulsif ini ternyata ngabisin duit kita lebih cepat dari yang kita kira. Dan ya, inilah hasil akhirnya yang bikin frustrasi. Setelah semua tagihan kebayar, pengeluaran ini itu, nggak ada sisa. Nol, nggak ada yang bisa ditabung, nggak ada yang bisa diinvestasiin. Kita cuma bisa pasrah nunggu gajian berikutnya. Rasanya kayak lari di tempat, capek tapi nggak kemana-mana. Terus gimana cara kita keluar dari lingkaran setan ini? Jawabannya ada di satu perubahan cara pikir yang mendasar. Dari yang tadinya cuma reaktif sama uang yang datang dan pergi, jadi proaktif dan strategis. Ini kuncinya. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di sebelah kiri itu pendekatan reaktif. Hidupnya cemas, keputusannya impulsif, rasanya nggak punya arah. Di kanan, pendekatan strategis. Lebih tenang, semua terencana, dan punya tujuan yang jelas. Bedanya kayak bumi dan langit kan? Pertanyaannya, kamu mau pilih yang mana? Pas kita ngomongin strategi, jangan langsung bayangin yang ribet-ribet atau yang cuma buat ahli keuangan ya. Anggap aja ini tuh kayak peta jalan pribadi kita. Sebuah rencana simpel yang kita buat dengan sadar buat nuntun setiap keputusan keuangan kita, baik itu besar ataupun kecil. Oke, saatnya kita masuk ke bagian praktisnya. Nggak perlu dibikin pusing. Saya bakal kasih kerangka 3 langkah super simpel yang bisa langsung kamu coba hari ini juga buat ambil alih kendali keuanganmu. 3 pilar ini adalah fondasinya, buat rencana, kendalikan pengeluaran, dan selalu mikirin masa depan. Yuk kita bedah satu persatu. Langkah pertama itu kesadaran, ya kan? Kamu nggak bisa bikin rencana perjalanan kalau nggak tahu titik awalnya di mana. Jadi, lacak dulu uangmu lari kemana aja. Dari situ baru deh tentuin tujuan yang jelas. Sebenarnya kamu pengen apa sih dari uangmu itu? Baru setelah itu, sebuah anggaran sederhana bisa dibuat. Nah, ini contoh bagus betapa simpelnya sebuah anggaran. Aturan 50-30-20 ini bisa jadi titik awal yang oke banget. Intinya gini, ini bukan soal ngekang diri, tapi soal ngasih tugas ke setiap rupiah yang kita punya, biar uang kita ngerja buat kita, bukan malah ngelawan kita. Kalau udah punya rencana, langkah kedua adalah ngendaliin pengeluaran. Gimana caranya? Ya dengan dicatat. Mau pakai aplikasi, buku catatan, spreadsheet, caranya nggak penting. Yang paling penting adalah proses mencatatnya itu sendiri. Karena dari situlah muncul kesadaran. Dan percaya deh, kesadaran itu secara alami bakal mengubah kebiasaan kita. Dan ini membawa kita ke langkah ketiga yang paling penting. Berpikir jangka panjang. Ini semua soal gimana tindakan-tindakan kecil hari ini bisa jadi sesuatu yang besar di kemudian hari. Mungkin hari ini kamu cuma nyisihin uang ngopi. Dalam 1 tahun, kebiasaan itu bisa jadi dana darurat yang kuat. Dan dalam 5 tahun atau lebih, wah, kamu udah di jalur yang benar buat ngejar mimpi besar. Entah itu beli rumah atau pensiun dengan nyaman. Pada akhirnya, semua langkah kecil ini bukan cuma soal angka di rekening bank. Ini tentang membangun masa depan yang kamu mau selangkah demi selangkah, lewat setiap keputusan sadar yang kamu buat. Inilah hadiah terbesarnya. Imbalan utama dari punya strategi finansial itu bukan sekedar jadi kaya, tapi ketenangan pikiran. Bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan. Punya kebebasan buat milih jalan hidup berdasarkan mimpi, bukan karena ketakutan. Itulah kebebasan sejati. Jadi setelah semua ini, saya cuma mau ninggalin satu pertanyaan buat kamu. Ini bukan soal merombak total hidupmu besok pagi, tapi soal satu hal kecil, satu keputusan. Keputusan kecil apa yang bisa kamu buat hari ini juga, yang akan memulai babak baru dalam cerita finansialmu?